Kan biasanya kita itu dalam menghadapi permasalahan kehidupan itu kan kadang sumpek. Ada juga yang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal seni. Karena itu ya Mbak ya? Iya, karena mereka itu tidak bisa mengungkapkan emosi dalam dirinya dalam sebuah karya. Jadi kalau kalian emosi, ungkapkan emosi kalian itu, tuangkan emosi kalian itu dalam sebuah karya. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Hari ini saya sedang bersama dengan Mbak Tika Ratnasari, ya, SIKOM. SIKOM. Yang katanya sih, beliau ini merupakan pendiri dari komunitas seniman wajah. Wow. Apakah benar? Apakah benar? Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut tentang beliau, saya akan tanya kabarnya Mbak Tika dulu nih. Boleh. Apa kabar Mbak Tika? Alhamdulillah baik sekali. Firman sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa dipertemukan pada hari ini bener. dengan keadaan yang sehat. Kita udah lama ya nggak ketemu? Udah lama. Udah lama. Alhamdulillah. Ya dulu sering ya ketemu. Ya dulu sering waktu di organisasi kan sekarang saya sudah demisioner, jadi kesibukannya alhamdulillah sama Allah dikasih kesibukan yang lebih, jadi tetap saya syukuri. Iya Mbak. Oke Mbak Tika, katanya Mbak Tika ini pendiri ya dari komunitas seniman wajah yang bernama Jatayu Umek. Iya benar. Nah saya ingin tahu nih Mbak, apa sih arti dari Jatayu Umek itu? Oke. Jatayu Umek dulu itu saya waktu ingin mendirikan sebuah komunitas itu saya harus ngomong ke senior saya di Tulungagung, saya sowan ke sana, kira-kira kalau saya buat komunitas ini bagaimana, seperti itu. Kemudian boleh, tapi namanya apa gitu kan, saya bilang namanya apa ya kira-kira. Saya bilangnya Mister di sana. Mister. Iya, Mister. Itu Mister saya. Kira-kira apa namanya Mister gitu. Ada beberapa opsi namanya, tapi saya itu harus ada kata umek. Ya, harus ada kata umek karena umek itu memang pikiran saya mulai dari SMP mendengar kata umek itu menarik. Umek itu kan obah, bergerak gitu. Bergerak. Jadi saya itu anaknya suka bergerak. Gitu kan. Kemudian dikasihlah sebuah nama dengan hasil tirakat. Jadi nama Jatayu Umek itu adalah hasil tirakat dan puasa beberapa hari dari senior-senior. Oke teman-teman, Jatayu Umek merupakan nama yang sudah hasil tirakat. Iya, hasil tirakat. Jatayu itu artinya burung kalau dalam pewayangan. Burung yang menyelamatkan Dewi Sinta. Kan ada beberapa cerita, ada yang Anoman, ada yang Jatayu. Jatayu ini bukan hanya di Dewi Sinta saja, tetapi di cerita pewayangan lain itu adalah burung penyelamat. Penyelamatnya. Itu maknanya adalah mimpi. Mimpi itu harus terbang tinggi. Kalau kita biasanya bermimpi itu bagaimana sih? Kita kan kalau bermimpi harus yang tinggi. Nah, itu makna dari Jatayu. Jatayu itu burung. Bermimpi harus yang tinggi. Nanti kalau jatuh masih di antara bintang-bintang. Kalau jatuh bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, seperti itu. Itu terus wes, nggak mungkin nggak jatuh gitu. Kalau nggak jatuh, kapan kita akan kecewa, sedih, kapan kita akan belajar. Gitu kan. Makanya bermimpilah dengan berkarya. Itu Jatayu Umek namanya. Bermimpi dalam berkarya, teman-teman. Yang mungkin teman-teman mungkin sudah tahu siapa beliau Mbak Tika ini. Terutama yang sudah bergabung di komunitas wajah, saya mengucapkan selamat menonton video ini. Ya, jangan lupa subscribe ya. Jadi aku ada salamnya nih. Kalau Firman kan salam motivasi. Salam motivasi. Kalau aku Jatayu Umek, jawabannya pingin berkarya, diumekin aja. Oke, kita coba ya Mbak ya. Wajib dong, harus dicoba. Kita coba. Coba ya. Jatayu Umek, pingin berkarya, diumekin aja. Seru kan? Jadi itu sebagai ciri khas kita. Dan insya Allah akan jadi sebuah sanggar teater. Ini saya masih mengurus berkas-berkasnya untuk menjadikan Jatayu Umek itu sebuah lembaga. Bismillah. Bismillah. Iya, bismillah. Oke. Jadi tadi arti Jatayu Umek ya, Mbak Tika mendirikannya dengan penuh tirakat. Iya, tirakat. Nggak langsung menamakan ujuk-ujuk ini, tapi menanyakan dulu ke senior gitu ya Mbak ya. Sekali. Nah, terlepas dari nama tersebut,
apa sih program dari Jatayu Umek itu, Mbak? Sebenarnya kalau di kalangan seniman itu kecuali kalau dia itu memang lembaga pameran, itu dia punya program-program. Tetapi kalau anak seniman ini agak beda. Ketika dia dikasih program yang terlalu, itu mereka merasa tertekan karena sejatinya identitas seorang seniman itu nggak mau ditekan. Itu yang saya pelajari. Kan saya harus melakukan, sebelum saya mendirikan sebuah komunitas, saya harus melakukan analisis publik. Itu yang saya pelajari waktu saya kuliah. Dan mereka itu membentuk suatu identitas karakter di mana mereka itu nggak mau ditekan. Jadi saya programnya cukup dengan berkarya. Jadi kita itu ada yang namanya padang bulan. Program kita itu padang bulan. Padang bulan. Padang bulan. Kemudian sama pameran. Sama pameran. Iya, dan alhamdulillah pameran pertama sudah digelar November kemarin di Tulungagung. Di Tulungagung. Iya, di Tulungagung. Karena mau nggak mau senior saya ada di sana, dan sebenarnya di Wajak itu darah seniman itu sedikit ya. Masih Cuman sedikit. iya, tetapi sedikit, tetapi yang namanya seniman itu kan berkarya. Ada karya sedikit, tapi itu mereka itu apa ya, bermakna gitu, sedikit tapi bermakna. Sedikit tapi bermakna. Nah, seniman itu apa ya, minoritas, tetapi karyanya itu mendominasi. Karyanya mendominasi. Iya, benar. Nah, Jatayu Umek ini didirikan tahun berapa, Mbak? Alhamdulillah tahun 2021. Jadi masih Baru ya? ya, September tanggal 16 tahun 2021. Launchingnya itu di Cafe Loteng. Di Cafe Loteng. Iya, launchingnya di Cafe Loteng dengan mengundang berbagai seniman-seniman di Wajak dan sekitarnya. Itu launchingnya. Itu. Terus dari Mbak Tika sendiri, terutama kalau bilang namanya seni. Nah, kalau teman-teman bilang namanya seni itu apa? Nah, pasti udah terbenak di dalam pikiran kita masing-masing gitu ya. Iya. Pendapat orang dan itu kan berbeda, Mbak ya. Iya, Nah, benar. apa sih alasan Mbak Tika itu mendirikan komunitas Jatayu Umek? Kenapa Mbak Tika itu mendirikan komunitas tersebut dan apa alasan Mbak Tika untuk membuatnya? Yang pertama, saya menemukan kebahagiaan di bidang tersebut. Nah, karena saya menemukan kebahagiaan, kenapa tidak dilanjutkan gitu ya? Ngapain kita harus merumitkan sebuah kebahagiaan kalau ternyata kita bisa mengeksekusinya? Jadi karena saya bahagia, saya nyaman di bidang tersebut, akhirnya saya itu mengajak teman-teman yang memang suka dengan seni untuk saya ajak bahagia. Sebenarnya sederhana, saya ingin mengajak teman-teman semua itu bahagia. Biar teman-teman tuh tahu makna seni. Biasanya kalau zaman sekarang itu kan banyak kasus perceraian. Itu gara-gara apa? Sumpek karena ekonomi. Yang dulunya cinta. Nah, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Janganlah cerai dulu, Mbak. Pacaran gitu nggak ada ya. Iya, jadi kan biasanya kita itu dalam menghadapi permasalahan kehidupan itu kan kadang sumpek. Ada juga yang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal seni. Karena itu ya, Mbak ya. Iya, karena mereka itu tidak bisa mengungkapkan emosi dalam dirinya dalam sebuah karya. Jadi kalau kalian emosi, ungkapkan emosi kalian itu, tuangkan emosi kalian itu dalam sebuah karya. Kalau kalian bahagia, tuangkan dalam sebuah karya. Kalau kalian sedih, tuangkan dalam sebuah karya. Dan kesedihan itu juga bisa menjadi karya. Bener, emosi bisa menjadi karya. Emosi bisa menjadi karya, teman-teman. Gak disukai orang bisa menjadi karya. Ya kan, bener Iya, kan? iya. Disukai orang bisa menjadi karya. Saya juga pernah lihat, Mbak, namanya buku Berani untuk Tidak Disukai. Bener, itu saya baca juga. Pernah baca ya? Pernah baca, karena saya sangat suka dengan hal-hal tersebut. Itu relate dengan permasalahan sekarang ini. Dibandingkan orang yang menyukai kita, sebenarnya itu lebih banyak orang yang tidak menyukai kita. Setuju, Mbak. Dan saya juga sebagai konten kreator, Mbak. Ya, Ya. benar. Itu juga mental itu harus kita jaga. Benar. Kadang kita kan berkarya, teman-teman. Kita menciptakan suatu hal, kita berkarya dengan inovasi dan kreativitas kita. Tapi kan ada orang yang nggak suka gitu. Benar. Jadi kita itu harus bukan berarti kita harus melarikan diri, tetapi kita itu harus berdamai dengan ketidaksukaan itu. Kita harus nyaman dengan ketidaksukaan itu.
yang namanya tidak suka itu apa sih? Itulah seni kehidupan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang nggak suka, lost saja. Aduh, nggak usah dipedulikan. Lost doll. Lost doll, itu prinsip hidup saya. Saya tuh orangnya tuh lost. Banyak orang yang ingin menjatuhkan itu pasti ada. Orang yang nggak suka itu pasti ada. Daripada nggak suka, lebih baik ya berkarya dong. Iya. Iya kan? Mungkin ada juga yang teman-teman nggak suka dengan karya ini. Benar. Itu udah hal yang wajar. Itu sebenarnya bukan nggak suka ya. Lebih ke iri kali ya. Julid enggak. Ini motivasi. Tapi kita itu juga butuh yang namanya itu tadi Mbak. Ada yang pro dengan kita, ada yang kontra. Iya, nah, benar. dari kedua tersebut itu akan menimbulkan atau menciptakan sesuatu apa ya gitu loh Mbak. Iya. Jadi gini, saya yakin Firman ini yang mensupport adalah orang-orang yang bukan orang-orang terdekat Firman malah. Mungkin sahabat online. Iya. Ya kan? Mungkin sahabat-sahabat yang jauhan di sana itu malah mensupport Firman. Dan itu adalah sebuah sinergi untuk Firman untuk harus lanjut. Buktikan kepada yang nggak suka sama Firman gitu. Tetapi yang nggak suka nggak masalah sih ya, karena jadi orang itu kita harus bersikap bodoh amat kepada hal-hal yang tidak perlu difikirkan gitu loh. Perlu itu bodoh amat itu perlu gitu loh Firman. Perlu. Iya, jadi Firman nggak usah terlalu peduli, tetapi harus tetap introspeksi. Ya. Yang penting kita kalau dalam berkarya nggak melakukan kesalahan. Benar. Contohnya mengejek orang atau istilahnya Benar. kita berbuat salah. Tetap berbuat baik kepada berbuat siapapun. baik. Entah dia jahat atau enggak, tetap berbuat baik, itu aja. Prinsipnya hidup itu sebenarnya Prinsipnya itu. itu. Harus berbuat baik gitu aja. Oke, Mbak. Jadi itu sedikit unek-unek dari saya. Oh iya. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Karya kan Karya. dituangkan dalam bentuk podcast. Jadi mungkin bukan Firman aja, mungkin penonton YouTube-nya Firman juga merasakan seperti itu juga di rumah. Jadi kalau ada yang nggak suka, kemudian sudah bosen hidup ya karena mungkin putus asa, nggak usah, dituangkan aja di dalam karya. Gitu. Oke. Dari Mbak Tika mendirikan komunitas Jatayu Umat. Nah, apakah ada kendala Mbak dalam membuatnya? Atau nggak ada? Wow, pasti ada. Dan saya suka suka permasalahan karena lebih menantang ya. Dalam sebuah komunitas, organisasi atau apapun itu nggak mungkin tidak ada sebuah permasalahan. Tetapi yang saya alami ya itu terkait mungkin yang ikut komunitas seniman wajah adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi mereka itu sulit untuk membagi waktu, begitu. Yeah. Dan kemudian selain waktu itu mungkin ada yang suka, tetapi hanya untuk main-main, itu ada. Tetapi itu nggak masalah sih ya, yang penting mau kalau saya. Dan permasalahan terbesar saya itu ketika semuanya itu sibuk bekerja tetapi tidak ada waktu untuk berkarya. Gitu. Sibuk bekerja tetapi Tidak nggak ada waktu untuk berkarya. Nah, tidak ada waktu untuk berkarya. Sebenarnya ada Mbak, kan kita diberi waktu itu 24 jam. Ya. Kalau kita catat ini, jam segini bangun, jam segini makan, jam segini, Iya, benar. apa itu sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Tetapi ini permasalahan dari komunitas seniman wajah, itu mereka itu kan bukan pure seniman kan. Wajah ini sebenarnya darah-darah senimannya jarang. Karena kita ini adalah darah-darah di wajah ya, darah-darah pekerja. Kita kan terkenal dengan mendong ya. Mendong. Iya, darah-darah pekerja. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah, itu juga seniman. Tetapi bidangnya bukan di seniman untuk program kerja atau untuk sebuah komunitas, tetapi mereka itu lebih untuk kebutuhan gitu. Mereka seniman tetapi lebih untuk kebutuhan. Jadi untuk waktu mungkin ya. Jadi kalau saya ada acara, ada undangan atau ingin membuat sebuah event, itu agak kesulitan dengan personil-personilnya karena mereka juga disibukkan dengan pekerjaannya. Iya, tetapi saya harus mengerti keadaan tersebut dan saya harus tidak kehilangan strategi bagaimana saya mencari jalan keluar akan hal tersebut. Akhirnya saya mencari jaringan walaupun dari luar wajah nggak masalah karena komunitas seniman wajah itu adalah makna. Wajah itu adalah mungkin desa didirikannya komunitas. Tetapi untuk yang gabung di komunitas seniman wajah itu bebas. Jadi nggak harus orang wajah Mbak ya? Nggak harus.
Nah. Tulungagung, dimanapun. Ya, Makanya bagi teman-teman yang bener. mau gabung di komunitas wajah, silahkan bisa Boleh banget. menghubungi Mbak Tika. Boleh banget. Jadi insya Allah ini Jatayu Umeng juga akan diresmikan juga di Tulungagung. Ya, di tahun 2022 ini insya Allah. Jadi saya fokus bagi teman-teman yang mau dan mau menekuni hobi, kemudian mau diajak bahagia. Nah itu sedikit nggak masalah, tetapi yang terpenting adalah itu tadi saling nyaman, kemudian nyaman. rasa kekeluargaannya ada itu. Ya, oke Mbak. Lanjut ya Mbak ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, boleh. Jadi saya yang tanya nih teman-teman. Ya boleh, silakan. Nah, di balik Mbak Tika suka dengan seni, apakah ada sosok yang menjadi inspirasi Mbak Tika untuk berkarya? Kalau sebenarnya kalau sosok itu ada, kalau sosok ada, tetapi saya ingin menceritakan awalnya dulu ya. Iya Mbak, silakan. Jadi sebenarnya cita-cita saya bukan seorang seniman. Cita-cita saya bukan seorang seniman, tetapi cita-cita saya adalah seorang jurnalisme. Jurnalisme. Iya, jurnalisme. Makanya saya itu kuliah mengambil jurusan ilmu komunikasi bidang hukum. Komunikasi bidang hukum. Iya, karena apa? Karena itu adalah tujuan hidup saya, cita-cita saya, dan saya sudah meraihnya. Saya dulu pernah menjadi reporter di halumalang.com. Ya. Kemudian kalau masalah seni itu adalah hobi. Cita-cita dengan hobi beda. Ketika saya bekerja, saya nggak mau menciderai hobi saya. Biasanya kalau saya sumpek dengan pekerjaan, Iya Pak. nah healing saya apa? Ke hobi. Ke hobi. Tapi kalau hobi menjadi pekerjaan itu nanti sumpek. Jadi makna dari sebuah hobi itu hilang. Iya. Bener nggak? Iya Mbak. Nah. Seperti saya membuat channel YouTube, Bener. podcast ini juga saya jadikan hobi. Nah bener. Iya Mbak. Jadi biar nggak bosen. Nggak bosen. Apapun yang dijadikan sebuah pekerjaan itu berat Firman. Tetapi hobi ini adalah suatu healing. Jadi kalau saya mungkin di bidang jurnalisme ini ada sumpek-sumpeknya, Iya. nah saya langsung melarikan diri ke hobi saya. Kenapa hobi saya? Ya hobi saya memang jadi pekerjaan sih. Cuman saya tidak yang muluk harus ada target gaji segini, enggak. Hobi itu untuk senang. Dibayar gak dibayar, yang namanya seneng itu gimana sih? Iya. Ya kan, ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Bener. Jadi kalau saya itu sumpek, nah hobi saya yang beraksi gitu. Sumpek itu apa Mbak? Sumpek itu, nah ini kan saya orang Malang ya, Orang arek Malang. Malang. Sumpek itu kayak apa ya? Mungkin pikiran buntu, capek kayak gitu loh. Pikiran buntu, capek, Gabut. galau, ya gabut, campur aduk lah. Pikiran mau pecah, nah kayak gitu. Itu namanya sumpek guys, sumpek rek ya. Gitu. Arek Malang. Arek Malang. Lanjut Mbak. Di antara prestasi yang sudah didapatkan di komunitas Jatayu Umeng itu apa aja Mbak? Bagi teman-teman yang mau lihat nih apa aja sih prestasi yang udah dia dapetin gitu. Oke. Kalau prestasi yang didapatkan, yang pertama itu kita pernah dipercayai untuk mengisi sebuah workshop di pameran yang bergengsi, yaitu pameran konservatif di Tulungagung. Di Tulungagung. Iya, akhirnya saya itu pada waktu itu saya nggak punya personil, tetapi saya punya empat anggota, 4 sahabat babat alas, ya. Dan itu mereka saya boyong ke Tulungagung, dan ke Tulungagung itu saya nggak memfasilitasi mereka apapun sebenarnya, tapi saya itu selalu memberi mereka motivasi bahwa pertama babat alas itu yang penting jaringan dulu. Networknya. Iya, akhirnya saya bawa mereka ke Tulungagung. Di sana saya itu cari kos-kosannya teman saya, dan semalamnya 10.000. Itu nginep berapa hari Mbak? Itu nginepnya 2 hari. 2 hari. Ya 2 hari berarti 20.000 ya. Ya bener-bener hemat banget, karena pada waktu itu tuh nggak tahu ya, setiap ada acara, ada undangan itu ada aja ujiannya gitu loh. Jadi teman-teman itu saya ajak ke sana dalam sepeda motor. Cewek 4 ini sepeda motor semuanya.
Berarti pakai sepeda motor Dua. dua? Iya. Oh, boncengan itu. Boncengan. Dan Tulungagung, jarak Wajak ke Tulungagung itu kan 4 jam. Benar-benar saya mengapresiasi mereka. Itu yang pertama. Jadi di sana kita mendapatkan apresiasi penuh oleh perupa Tulungagung, seniman Tulungagung, dan dari situlah kita mengenal komunitas Gulung Tukar. Itu adalah awal mula kita itu bisa dikenal oleh banyak sekali seniman-seniman di Jawa Timur. Ya. Akhirnya untuk kedua kalinya dari pameran konservatif kita diundang di Jatim Binel 8. Jatim Binel 8 ini adalah ajang seniman bergengsi, di mana ini itu diselenggarakan kalau nggak salah itu 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Iya. Lama itu, Mbak. Iya lama. Kalau dulu kan Jatim Binel pernah di Jogja, kalau kemarin di Tulungagung. Di sana kita menjadi bintang tamu. Salah satu bintang tamu di rangkaian acara Jatim Binel, dan alhamdulillah dari situ jaringan kita juga semakin luas. Kita mengenal produsernya Yowis Band. Yowis Band. Iya, produser Yowis Band hadir di sana untuk memperkenalkan. Kalau nggak salah pada waktu itu film apa ya? Film pendek yang judulnya Cempluk kalau nggak salah. Cempluk itu. Iya, Cempluk itu. Jadi itu adalah kita di situ juga bisa mengenalkan Jatayu Umek juga sih di Jatim Binel. Ini loh seniman dari Wajak, seni Iya, dari Wajak. benar. Itulah yang harus menjadi suatu kebanggaan, terutama benar. Mbak Tika dan juga bagi saya sendiri selaku Iya. orang Wajak, Mbak. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman Babat Alas, yaitu Dewi, April, Iya. dan Nada. Dewi, April dan dan Nada, anak IPPNU. Oh, iya. Iya. Jadi mereka itu sangat berarti sekali bagi saya, walaupun sekarang mungkin terbatas oleh waktu, tetapi perjuangan mereka insya Allah akan saya ingat sampai di akhirat. Itu. Iya, seperti halnya saya membuat video podcast hari ini, Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak Tika di lain waktu lupa dengan saya. Enggak Ada lah. buktinya nih, Mbak. Ini loh, Mbak. Kita pernah podcast bersama. Iya, benar-benar. Ini bisa menjadi momen bersejarah juga. Iya juga, Mbak. Karena jejak digital itu luar biasa sekali. Kalau kita sudah tiada, apa yang harus dikenang kalau bukan karya? Iya. Benar nggak? Benar, Mbak. Ada pepatah gini, kalau kita hidup tidak berkarya itu kita itu bagaikan abu, nggak ada artinya. Apa artinya abu? Pernah tahu manfaatnya abu? Nggak pernah. Ya kan, itu di kitab Taisirul Holah dijelaskan. Kalau kita hidup tanpa berkarya itu inna ma'al usri yusra, bukan, wal asri innal insana lafi husrin. Kita adalah termasuk orang-orang yang merugi. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Nah, itu kan di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Harus berkarya, wajib hukum. Karya apapun itu, Mbak. Karya apapun. Entah itu musik, apapun itu. Ya. Apapun itu. Orang masak karya. Orang bekerja membuat kursi karya. Orang membuat wisata karya. Orang menjahit karya. Benar nggak? Benar. Apa yang bukan karya? Sebenarnya seni itu apapun. Anything itu art. Anything itu seni. Apapun itu seni. Nggak bisa diartikan karena apapun. Karena apapun. Iya, karena apapun. Oke, Mbak. Dan apa sih harapan Mbak Tika ke depannya untuk komunitas Jatayu Umek ini? Harapan saya untuk komunitas seniman Wajak terus berjalanlah menatap matahari tanpa harus melihat bayanganmu sendiri. Teruslah mencari sebuah kebahagiaan, mencari sebuah mimpi-mimpi melalui sebuah kebahagiaan, melalui sebuah proses perjuangan, walaupun banyak rintangan menghalangi. Ini adalah moto yang diberikan oleh pembina pramuka saya waktu SMP dan saya bawa sampai sekarang. Saya tipe-tipe orang yang menghargai menghargai sebuah makna dari perkataan seseorang, yang sehingga menjadikan saya bisa seperti saat ini gitu. Jadi semoga apa yang saya tebarkan hari ini, yang sudah pernah saya tebarkan ke teman-teman, itu juga bisa ditiru, kemudian bisa menjadi sebuah contoh, bisa diduplikasi. Iya benar, karena
kita nggak tahu ilmu yang kita sebar manfaatnya ada di mana, kita Iya. nggak pernah tahu. Ada sebuah cerita. Iya, mau nggak? Mau, silakan. Ya. Ini benar-benar aku nangis waktu aku ngemsi-nya baru Rabu kemarin di Mesem Tumpang. Jadi ada orang yang saya panggil, kira-kira siapa yang mau maju? Dia mau maju itu dia nggak mau baca puisi atau apa, hanya ingin bercerita. Dia itu adalah pendiri perpustakaan di Jabung yang terkenal itu loh, saya lupa namanya. Terkenal tapi saya lupa. Di Jabung tapi ya. Tapi di Jabung ada perpustakaan yang sudah berdiri itu 16 tahun. Dulu bukunya masih sekitar 300 buku. Kemudian dia punya sahabat, namanya itu Mbak Mina. Namanya Mbak Mina, dia setiap hari ke perpustakaan tersebut. Yang dia baca itu adalah majalah feminis kayaknya, majalah zaman dahulu. Kalau saya salah bisa dikoreksi oleh penonton. Iya. Majalah tentang perempuan. Nah, setiap hari dia itu selalu membawa pulang buku, dan bukunya tentang perempuan. Dia menikah dengan salah satu orang Semarang atau orang mana, orang Jawa Tengah. Selama dia itu sudah menikah selama 16 tahun belum dikaruniai anak. Iya. Kemudian orang tua dari suaminya itu bilang, saya ini punya sebuah kekayaan itu banyak. Saya punya sebuah harta itu banyak sekali. Jadi orangnya cerita seperti ini ya, Mbak? Iya, orangnya cerita seperti saya ini. Iya. Tapi di depan banyak orang. Di depan penonton banyak. Hanya untuk iya, hanya untuk bercerita. Kemudian Mbak Mina curhat ke orang yang punya perpustakaan ini. Mungkin orang tuanya suaminya tuh bilang gini, saya nggak akan pernah memberikan harta dan warisan saya kalau belum punya keturunan. Kemudian kalau nggak bisa memberi keturunan, cerai saja. Sebagai seorang Mbak Mina, ya, seolah-olah perempuan itu disalahkan ketika ada seorang suami istri itu mungkin belum dikaruniai anak. Seolah-olah perempuan itu yang salah. Benar nggak Firman? Padahal tidak sepenuhnya perempuan itu salah kalau dalam sebuah rumah tangga itu belum dikaruniai sebuah buah hati, gitu kan? Kemudian Mbak Mina ini ngomong, mungkin pernikahanku ini cuma sampai di 16 tahun. Mbak Mina nangis pada waktu itu. Dan itu maknanya seperti lebih dari puisi ya, Pak? Iya. Gini katanya. Mbak Tika juga ikut ya dalam suasana itu. Iya, saya sebagai MC-nya. Oh, MC. Iya, saya sebagai MC-nya. Kemudian orang perpustakaan ini itu tiba-tiba ditelepon oleh orang yang ibu-ibu yang rumahnya di Jalan Veteran Malang. Tidak sempat berkenalan, tetapi di kontak WA-nya itu diberi nama Ibu Veteran. Ada 10.000 atau 1.000 buku yang ingin disumbangkan ke perpustakaan tersebut. Dan itu waktunya ketika Mbak Mina ini juga punya permasalahan ini. Ini nyambung nanti ya. Jadi kemudian Bapak yang punya perpustakaan ditelepon. Silakan ke sini sebelum jam 4 sore karena kalau lebih dari jam 4 sore buku-buku ini hangus. Buku-buku ini nggak jadi dikasihkan. Akhirnya dari Jabung bergegas ke veteran. Ternyata Ibu Veteran ini tetap dipanggil Ibu Veteran karena belum saling kenal. Iya, belum saling kenal karena orangnya mau pindah. Di situ banyak sekali majalah feminis tadi, Femina. Banyak sekali majalah Femina dan itu ada sekitar berapa karung buku. Ketika Bapak perpustakaan ini ke sana, Ibu Veteran sudah tidak ada di rumahnya, sudah pindah, dan dia itu memberi buku berkarung-karung. Akhirnya dibawa pulang. Dipilih, Mbak Mina juga membantu. Akhirnya Mbak Mina, gak apa-apa, saya membantu kamu. Di rumah saya juga sumpek. Mungkin saya habis ini mau pulang. Saya pinjam 4 majalah Femina ini untuk saya bawa pulang dengan nangis. Dengan nangis karena dia tahu rumah tangganya berada di ujung perceraian.
Jadi beliau sudah merasakan mau Pasrah, Firman. pasrah gitu ya, Pak? Pasrah, karena andaikan saya di posisi beliau juga nggak tahu harus bagaimana gitu kan. Kemudian Mbak Mina ini tiba-tiba menghilang. Sejak membawa 4 majalah tersebut, Bapak perpustakaan ini tidak ketemu dengan Mbak Mina sekitar 10 tahun. Akhirnya 10 tahun terlewati, Iya. ada seorang wanita tiba-tiba datang ke perpustakaan membawa mobil mewah, pakai kacamata, rambutnya disemir pirang, Mm-mm. dan kemudian bersalaman dengan bapak perpustakaan. Itu siapa? Ini siapa ya? Iya. Nah gitu kan, udah beda. Loh, kamu lupa ta dengan saya? Kalau dalam bahasa Jawa, loh, awakmu lali ta ambil aku. Aku Mina. Ternyata itu Mbak Mina. 10 tahun yang lalu yang katanya rumah tangganya ingin bercerai, ternyata Firman selama selang 10 tahun ini tidak ketemu Mbak Mina itu ternyata selama 10 tahun ini tidak bercerai. 4 majalah yang dibawa Mbak Mina tadi itu dibaca, dan di situ dia menemukan masa subur wanita. Itu keajaibannya ya, Mbak? Iya, waktu-waktu subur wanita itu kapan? Ketika berhubungan dengan suami istri, ada waktunya. Iya. Waktu-waktu subur wanita, kemudian ada mungkin pola-pola ketika berhubungan suami istri itu Iya. harus seperti apa, itu semuanya dijelaskan di majalah Femina, dan itu yang dia pelajari dan dia praktekkan. Dan Cara nggak sengaja sebelumnya ya, Mbak ya? Dan alhasil Firman, beliau Mbak Mina ini langsung diberi anak kembar. Alhamdulillah. Langsung hamil. Langsung kembar, Mbak ya, 2. Langsung hamil anak kembar. Dan itu adalah buku dari mana? Dari ibu veteran yang sampai sekarang ini Bapak perpustakaan tidak tahu siapa ibu veteran itu. Menarik kan? Menarik. Ibu veteran ini misterius. Dalam artian nama aslinya itu belum terungkap itu, Mbak ya? Tidak tahu, dan wajahnya seperti apa juga tidak tahu. Di nama ibu veteran. Di kontak WA-nya ibu veteran. Tapi masih ada ya, Mbak ya? Tidak ada. Nomornya sudah tidak aktif. Tidak aktif sekarang. Iya, tetapi itulah kisahnya ibu veteran dan Oke. Mbak Mina. Ini kalau jadi cerita Menginspirasi menarik. teman-teman. Iya benar. Jadi kita kan nggak pernah tahu Firman, buku mana, ilmu mana yang ini ternyata itu sangat berpengaruh dengan hidupnya seseorang. Ibu Iya. veteran kan benar-benar dari kisah ini, ibu veteran ini bukan siapa-siapa, Bukan siapa-siapa. tetapi dia menyelamatkan rumah tangga Mbak Mina. Jadi yang ingin dikatakan Bapak perpustakaan ini hanya ingin bilang, ibu veteran, jenengan ini adalah penyelamat dari rumah tangga yang selama 16 tahun rumah tangganya ini hampir musnah. Hampir cerai. Iya. Dan itu juga bisa kita ambil hikmahnya, teman-teman. Bagaimana kisahnya. Dan juga dari bukunya itu, Mbak. Iya. Siapa sih penulis buku yang dibaca Majalah Femina. majalahnya tadi itu? Ini mungkin bagi teman-teman harus suka membaca juga ya. Karena ini adalah penting juga bagi perempuan. Perempuan itu kan sangat sensitif. Dari segi kesehatan, dari segi apapun yang dia makan, itu juga sangat berpengaruh gitu loh Firman. Iya, Mbak. Gitu. Jadi semoga saja semua perempuan bukan menjadi orang yang satu-satunya disalahkan dengan kejadian tersebut. Itu sebenarnya bukan perempuan itu ya cenderung salah sebenarnya. Dari segi pekerjaan perempuan itu juga dihadang oleh sebuah keraguan. Jadi kita itu tidak bebas dalam berkarya Firman. Kurang bebas dalam berekspektasi. Iya, karena apa ya, tidak banyak laki-laki itu yang minder dengan seorang perempuan yang berprestasi. Wah, anak itu pinter banget, aku minder. Nanti dia menggurui aku. Oh, nanti dia semena-mena ke lelaki. No, itu pemikiran yang harus dihapus. Karena sejatinya perempuan itu, kodratnya perempuan itu disayang, dimanja. Tidak mungkin dia menggurui seorang laki-laki. Kalau perempuannya pinter, yang bangga harus laki-laki yang memilikinya. Aku bangga memilih kamu. Nah, benar sekali Firman. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mencari yang berpendidikan tinggi Firman. Iya. Mungkin pendidikan tinggi tidak perlu.
tidak perlu bagi saya pribadi, kalau kan prinsipnya orang beda-beda. Beda-beda. Tetapi yang penting berwawasan luas. Karena Beda yang loh ya. berpendidikan tinggi belum tentu berwawasan luas. Benar sekali. Saya suka dengan lelaki yang berwawasan luas. Ketika saya ingin mengembangkan potensi saya, dia juga mensupport saya dan dia juga bangga memiliki saya. Oke. Begitu juga sebaliknya, saya juga bangga memiliki lelaki yang yang bisa sepenuhnya mendukung saya. Oke. Jadi cerita cinta ini, Mbak. Iya, jadi cerita cinta ya, gitu. Nah, pertanyaan terakhir saya nih, Mbak. Apa sih pesan Mbak Tika kepada teman-teman yang sedang menonton video ini atau kepada komunitas Jatayu Umek? Nah, apa pesan Mbak Tika, motivasi Mbak Tika untuk tetap bisa berkarya dan bisa menciptakan sebuah hal baru di sekitar kita, itu apa, Mbak? Yaitu tadi Jatayu Umek. Ingat mimpi kalian apa, kemudian terus berkarya. Intinya dalam sehari jangan sampai tidak ada satu karya. Mungkin itu kalian memasak kemudian di video, Iya. ya, mungkin itu kalian membaca kemudian nulis puisi di WA dijadikan sebuah Status. ya. Gak apa-apa, teruslah berstatus di WA ya. Jadi kan kadang ada orang yang open order cireng gitu, itu karya loh, dia menghasilkan dari situ. Jadi kadang orang kan menghujat, lah apa sih, kenapa sih status di WA kok banyak banget. No, itu adalah kebahagiaan dia. Jadi bahagianya orang tuh beda-beda. Jangan kalian menciderai kebahagiaan seseorang. Tetapi buat teman-teman penonton semuanya, kalian tuh intinya berkarya. Itu sih pesan saya, harus berkarya. Dalam sehari harus ada satu karya, ya. Harus berkarya. Dan karya itu juga harus difikirkan dulu, Mbak, ya. Nah. Mungkin hari ini nggak bisa menghasilkan karya, tapi menghasilkan sebuah pola pikir. Ya. Oh, seperti ini bisa nggak ya? Iya, Dicoba pola lagi pikir, gitu. ide, itu karya. Seperti halnya dulu saya menciptakan sebuah nama YouTube channel Salam Motivasi ini, sebelumnya juga mikir, Mbak, apa ya sekiranya, terus akhirnya nemu ide dan jadikan Salam Motivasi Podcast gitu. Mungkin saja karya kita hari ini itu akan bermanfaat di beberapa abad kemudian. Gak harus ada kita. Iya. Mungkin kita nggak abadi di dunia ini, tetapi karya itu abadi. Nama kita akan selalu dikenal. Nah, benar. Terutama yang bisa menghasilkan karya. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian, Mbak, pertemuan hari ini di podcast hari ini. Iya, Firman. Terima kasih atas waktunya telah Sama-sama. menyampaikan hadir ya. Iya. Di tengah kesibukan Mbak Tika. Iya, benar sekali. Dan mungkin kita bisa podcast lagi di kemudian hari ya, Mbak, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan topik yang berbeda. Dengan topik yang berbeda. Oke. Karena ini banyak sekali nanti pembahasan yang mungkin di dunia ini banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita obrolkan. Nanti mungkin akan mengalir dengan sendirinya. Iya, benar. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. See you di podcast berikutnya. See And you. salam motivasi. Motivasi.